Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa peserta upacara. Janji siswa SMP Negeri 2 Kota Syobli. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Syobli dengan ini berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia. 3. Patuh, hormat dan taat kepada orang tua dan guru serta semua tata tertib sekolah. 4. Selalu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua dan sekolah dimanapun kami berada. 5. Senantiasa belajar keras dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama orang tua dan sekolah. 6. Selalu melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa sampai dengan saat yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan umur panjang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melakukan sebuah kegiatan rutinitas kita adalah melaksanakan upacara bendera setiap pagi hari Senin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kehidupan umat dari alam syirkah kepada alam tauhidah, dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada Bapak Pimpinan SMP Negeri 2 Kota Syobli, penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, penghormatan kami kepada staf tenaga TU, tenaga administrasi yang telah berhadir pada kesempatan hari ini,
Dan yang sangat-sangat kami banggakan dan yang sangat kita cintai adalah putra dan putri seluruhnya dari kelas 7 sampai dari kelas 9 yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat-sangat kami banggakan. Pada pagi hari ini mungkin tidak seperti biasanya Ibu berdiri di hadapan anak-anak Ibu sekalian beserta juga teman-teman kami, Bapak dan Ibu guru. Dalam hal ini, pada pagi yang berbahagia ini, kami selaku pengawas pembina pada sekolah yang kita cintai ini ingin memberikan sedikit amanat kepada anak-anak kami sekalian. Mungkin pada kesempatan ini, Ibu mengambil tema pentingnya menjaga kebersihan. Anak-anak kami sekalian, kami ini orang tua menaruh harapan yang besar kepada kalian semuanya, terutama adalah bidang kebersihan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Anak-anak kami sekalian, betapa kita ini merasa penting dengan kebersihan itu. Dan barangkali kebersihan ini sekarang diambil alih oleh orang-orang pada non-muslim. Mereka itu kalau kita berjalan sampai ke tempat buang hajat besar ataupun hajat kecil, itu tempatnya itu begitu bersih dan wangi. Itu salah satu mungkin perbedaan yang seharusnya itu yang harus kita miliki sebagai orang muslim, yang terus kita dalam keadaan bersih dan suci. Anak-anak Ibu sekalian, bersih yang dimaksudkan di sini adalah bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal, bersih di mana kita berada, bersih lisan dari segala noda-noda kedustaan dan nista. Anak-anak kami sekalian, di lingkungan sekolah, karena kita berada di sekolah pada setiap hari, ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Disinilah tempat kita bermain, wahai anak-anak kami sekalian. Disinilah tempat kita berteman, ya, tempat mencari jati diri kita, tempat kita menuntut ilmu pengetahuan demi untuk mendapatkan bekal hidup di masa yang akan datang. Dengan tujuan tak lain dan tak bukan adalah semata-mata hanya kita mencari ridha Allah, sebagaimana kita wajib untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekembalinya nanti mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan apa yang kita bekali dari sejak dini. Ini anak-anak kami sekalian. Di sekolah dan pakaian yang telah ditetapkan oleh tata tertib sekolah. Mungkin pada hari Senin kita berpakaian seperti yang kita lihat pada kesempatan hari ini, dengan memakai baju putih, bercelana ataupun berok dongker, dengan kerapihan yang disuruh oleh tata tertib kita. Bagi yang laki-laki memakai baju ke dalam, ya, memakai baju ke dalam dan memakai tali pinggang. Kemudian kalau yang perempuan yang melepaskan baju keluar. Nah, hal ini harus kita praktikkan itu untuk setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai dari jam kita berada di sekolah, mungkin 7.45 kita sudah berada di sekolah, sampai kita pulang sekolah. Tetap seperti ini, tidak boleh kita otak-atik, wahai anak-anak kami sekalian. Kemudian ruang kelas, mungkin ada piket yang telah ditetapkan oleh wali kelasnya masing-masing. Kita harus punya tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan tugas kita sebagai penjaga kebersihan pada hari yang bersangkutan, yang menjadi tanggung jawab kita yang sudah disusun menurut roster kewajiban kita masing-masing.
Kemudian yang menjadi piket di luar kelas, lingkungan mungkin kita juga punya kewajiban, punya tanggung jawab yang tinggi juga untuk menjaga lingkungan kita. Walaupun mungkin sekolah kita memiliki petugas untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan ini sebagaimana dikatakan tadi, itu cerminan kita, wahai anak-anak kami sekalian. Bersama-sama dengan Dewan Guru, ketika guru mungkin menyampaikan kepada kita, wahai anak-anak ibu sekalian, pagi hari ini mungkin 15 menit sebelum kita belajar, kita harus membersihkan lingkungan kita. Itu wajib, jangan sebagian kita duduk, sebagian kita berjalan-jalan, sebagian yang lainnya kita bekerja untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Apakah kita merasa nyaman kalau lingkungan kita ini tidak bersih? Nyaman tidak untuk kita belajar dalam kondisi lingkungan dengan tidak bersih, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu termasuk dengan tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi, apalagi merusak. Ya, kita menyeret-nyeret meja dan kursi sehingga meja dan kursi kita menjadi rusak. Sehingga kalau misalkan peraturan menetapkan siapa yang merusak, ya, siapa yang coret-ngoret meja dan kursi punya sekolah, itu disuruh ganti misalkan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah bersama dengan dewan guru. Apa kita harus marah? Itu tidak boleh marah. Di situ akan tercermin rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang kita tahu perjuangan sehingga kita dapat berkehidupan seperti pada hari ini adalah itu perjuangan yang cukup pahit nenek-nenek moyang kita dulu, wahai anak-anak kami sekalian. Oleh karenanya nenek-nenek moyang kita dulu menaruh harta dan benda sampai cucuran air darah yang keluar dari tubuhnya demi mempertahankan kemerdekaannya yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, sehingga bendera itu bisa dikibarkan. Pada hari ini kita bisa menyaksikan bagaimanakah kehidupan kita pada saat ini. Kunurung kuha bak jalan kamu bule bomano. Itu artinya kendaraan yang sudah mulus kita bisa lewati pada hari ini. Kamu zaman yang buah jalan itu penuh dengan bukan hanya kerikil, mungkin bebatuan yang memang kendaraan hanya bersepeda, wahai anak-anak kami sekalian. Betapa perjuangan masa dulu sehingga kalian hari ini sudah begitu nyaman, begitu senang sudah dengan kehidupan zaman sekarang ini. Dan tidak boleh kalian merasa cengeng dari kehidupan sekarang ini. Kalian harus lebih berbuat, lebih bekerja, lebih aktif untuk mendapatkan jati diri kalian ke depan itu lebih cemerlang. Bekerja keras, belajar keras, ya, untuk memperjuangkan diri kalian itu menjadi anak-anak yang berguna. Itu adalah kewajiban bagi kalian semuanya. Baik perempuan, apalagi laki-laki, itu kewajiban yang kalian tuangkan di dalam kehidupan. Setiap nafas yang kalian tarik itu harus memiliki makna yang berarti di dalam kehidupan kalian. Anak-anak kami sekalian, kami sangat berharap kepada diri kalian itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sopan, menjadi anak-anak yang santun, berbudi pekerti yang mulia, menghormati orang tua, menghargai orang tua, menghargai sesama, menyayangi yang kecil, menyayangi yang lemah. Itu kewajiban kita di dalam menjalani hidup ini, anak-anak kami sekalian. Guru kalian adalah itu orang tua kedua setelah ayah dan ibu di rumah. Bagaimana kita wajib menghormati ayah ibu di rumah dengan tidak pernah berkata ataupun perkataan kasar kepada mereka, perkataan yang tidak senonoh kepada mereka. Kita mungkin bisa merenung betapa mereka itu susah, sangat payah untuk memelihara kita, sehingga pada kesempatan ini mungkin kalian sudah berumur 12 tahun sampai dengan mungkin 15 tahun lebih kurang, anak-anak kami sekalian. Mungkin saat ini masih terus orang tua yang menjaga kalian, memberi makan kalian, mencuci pakaian kalian, mengobati kalian bila kalian sakit, memberikan jajan, makan makanan yang sehat demi anak-anaknya yang cerdas untuk mendapat dedikasi yang tinggi, memiliki anak-anak yang berbudi pekerti yang
bagus, sehingga harapan daripada orang tua anak yang berguna itu akan terwujud nantinya. Anak-anak kami sekalian, bagaimana kalau tidak mereka yang baik? Siapa lagi kalau bukan mereka yang kita hormati, yang kita merasa itu adalah sahabat kita? Tidak, anak-anak ibu sekalian, mereka itu tetap orang tua kita yang selalu kita itu mematuhi taat dan patuh kepada apa perintah yang diperintahkan oleh mereka.